Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah mempermainkan Frederick Robbins, Harvey York segera melakukan satu serangan mematikan. Agar tidak penasaran, langsung saja di dalam gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6445 sampai 6449. Chapter 6445. Puncak seni bela diri adalah keabadian. Ini adalah pertama kalinya Harvey York mendengar pernyataan seperti itu, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan berbicara dengan ringan. Menjadi abadi di dunia ini, hanyalah legenda. Tapi memangnya kenapa jika ada yang abadi? Di depanku, aku tak terkalahkan di bawah keabadian. Adapun kamu tidak memenuhi syarat untuk memberiku pelajaran. Ya, untuk berterima kasih telah memberitahuku rahasia semacam ini, selama kamu berlutut sekarang, aku bisa membiarkanmu pergi. Aku berlutut di depanmu. Meskipun Frederick Robbins dikejutkan oleh aura Harvey York, tetapi hal-hal sudah berkembang hingga titik ini, bagaimana dia bisa mengaku kalah? Pada saat ini, dia melambaikan tangannya, dan para pembunuh berkerumun menuju tempat Harvey York sambil mengatupkan giginya. Harvey York menghela nafas dan melepaskan combat repeating crossbow di tangannya. Kemudian dia memasuki kerumunan, dan dalam sekejap, beberapa tamparan keluar. Plak! Plak! Dengan suara yang renyah, beberapa sosok terbang keluar dan menabrak dinding gang. Tapi ketenangan Harvey York membuat para pembunuh itu semakin gila. Mereka semua menggigit bibir mereka, dan kemudian menyerbu ke arah Harvey York dengan aura mematikan. Di antara desahan itu, tamparan Harvey York menyebar satu persatu. Kalian bahkan tidak layak mengirim kepala. Banyak pembunuh bergegas mengepung Harvey York, tetapi mereka masih tidak bisa menyentuh tubuh Harvey York sedikitpun. Bahkan jika Harvey York bermaksud untuk berbelas kasih, tetapi masih ada korban. Plak! Saat tamparan terakhir jatuh, satu-satunya pembunuh yang tersisa jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi. Area itu dipenuhi dengan orang-orang yang sudah mati dan terluka. Wajah orang-orang ini sangat terkejut. Tampaknya mereka tidak menduga bahwa Harvey York dapat dengan mudah menghancurkan begitu banyak dari mereka. Satu-satunya orang yang belum mengambil tindakan adalah Frederick Robbins. Dia bermain dengan tetesan darah halus dengan tangan kirinya, dan sekarang menatap Harvey York dengan ekspresi penuh arti. Ada apa? Kenapa kamu belum bergerak? Harvey York tersenyum ringan. Apakah kamu ingin menunggu 4 raja surgawimu mengambil tindakan? Atau apakah kamu ingin memastikan, apakah aku sudah di akhir seranganku? Jika itu yang pertama, kamu bisa menunggu, kecuali keberanian Callum Hughes telah dihancurkan olehku. Dua lainnya masih harus memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Tetapi jika itu yang terakhir, aku pikir kamu harus menunggu. Orang-orang yang baru saja kamu bawa tidak cukup untuk menjatuhkanku. Frederick Robbins menyeringai, memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan berkata ringan. Berpura-puralah, teruslah berpura-pura. Aku tahu perwakilan York sangat kuat. Aku juga tahu bahwa perwakilan York sangat cakap. Masalahnya adalah bawahanku bukan vegetarian. Kamu tampaknya telah menyelesaikannya dengan mudah, tetapi sebagai praktisi seni bela diri, kita semua tahu bahwa melakukan 1 atau 2 gerakan semacam ini seringkali membutuhkan energi yang besar. Jadi, aku tidak akan melihat betapa tenangnya kamu sekarang, tapi aku khawatir kamu sudah kehabisan tenaga saat ini. Selama aku membuang setetes darah di tanganku, aku khawatir kepalamu akan menggelinding kepadaku. Ketika dia mengatakan ini, Frederick Robbins tampak bertekad dan percaya diri, seolah-olah apa yang dia katakan adalah kata-kata emas. Lagi pula, dalam persepsinya, tidak peduli seberapa bagus Harvey York, dia tidak bisa melampaui batas tubuh manusia bukan? Chapter 6446. Bagi Frederick Robbins, Harvey York saat ini pasti berada di ambang kematian. Jika tidak, apa gunanya dia bekerja sangat keras, dan menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya material, dan menyiapkan begitu banyak cara? Bukankah itu akan sia-sia? Harvey York mengangkat bahu dan berkata dengan ringan. Semakin banyak omong kosong yang kamu miliki, semakin kamu merasa bahwa pikiranmu salah. Kamu hanya ingin menguji keberuntunganku. Karena kamu pikir aku di akhir tembakanku, mengapa kamu tidak menyerang sekarang? Atau apakah kamu benar-benar takut padaku? Ush! Tampak terprovokasi oleh kata-kata Harvey York, Frederick Robbins membanting tangan kanannya, dan tetesan darah di tangannya meluncur ke wajah Harvey York seperti bor tunggal. Di antara tetesan darah yang melesat ini, sepertinya ada kutukan kebencian dan teriakan melengking yang tak ada habisnya. Harvey York sedikit mengernyit, dan pada saat berikutnya, dia mengangkat kaki kirinya. Sebuah pedang jatuh ke tangannya, dan kemudian dia mengambil langkah ke depan dan menebaskannya. Tereng! Pedang Harvey York mengenai tetesan darah itu sebelum terbang keluar. Pada saat yang sama, Harvey York bergerak maju lagi dan muncul tepat di depan Frederick Robbins, dengan kecepatan hampir secepat teleportasi. Pupil Frederick Robbins tiba-tiba mengecil, seolah-olah dia tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan Harvey York telah mencapai tingkat seperti itu.
Dia sudah mengalami pertempuran yang begitu intens sebelumnya, tapi dia masih mampu mengangkat beban berat dengan ringan. Tapi ini adalah akhir dari cerita, dan tidak ada gunanya terkejut. Frederick Robbins, sebagai salah satu dari 4 Raja Surgawi dari generasi muda Aliansi Bela Diri Negara H, secara alami memiliki beberapa keterampilan nyata. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan tetesan darah di tangannya berbalik lagi, dan melesat ke tempat Harvey York berada. Ush! Namun, sebelum serangannya selesai, pedang di tangan Harvey York melintas, dan dia tiba-tiba membeku pada saat ini. Saat berikutnya, lengan kiri Frederick Robbins patah sebahu, dan darah mencuat dan berceceran di tanah. Di bawah tatapan ketakutan Frederick Robbins, pedang di tangan Harvey York dengan santai diletakkan di bahunya. Kamu benar-benar tidak mampu. Harvey York memandang Frederick Robbins tanpa emosi lain, selain sedikit penghinaan. Tindakannya langsung mematahkan rasa percaya diri dan kesombongan Frederick Robbins yang masih tersisa. Dia merasa bahwa kekuatan seluruh tubuhnya menghilang pada saat ini. Dan pada saat yang sama, kesombongan terakhir yang dia banggakan juga menghilang. Ini juga berarti bahwa dia, salah satu dari 4 raja, tidak ada apa-apanya mulai sekarang. Salah, mungkin para tetua salah, dan tempat suci seni bela diri utama juga salah. Mulut Frederick Robbins penuh dengan kepahitan. Jika kami mengikutimu dengan seluruh kekuatan kami, mungkin aliansi bela diri negara H akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Tapi sekarang kami tidak bisa bergaul denganmu, ketika kamu berada di posisi ini. Kamu pasti akan membersihkan tempat suci seni bela diri utama kami. Hei, orang-orang tua itu, aku khawatir mereka tidak bisa memikirkannya dengan hati-hati, satu kesalahan, dan semuanya hilang. Harvey York berkata dengan ringan. Aku tidak terlalu percaya. Apakah kamu memiliki keberadaan di atas seni bela diri yang bisa mengalahkanku? Frederick Robbins tersenyum masam dan berkata, mungkin dulu ada, tapi sekarang. Jika ada, di mana 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno yang memiliki kesempatan untuk berbicara? Harvey York mengangguk dan berkata dengan ringan. Ini adalah akhir dari omong kosong. Aku memberimu 2 pilihan. Pertama, berlutut dan jadilah bawahanku mulai sekarang, dan aku akan menghancurkan siapapun yang mencoba melawanmu. Kedua, aku akan melenyapkanmu dan membuatmu merasa layak. Chapter 6447. Mata Harvey York tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat biasa. Tapi ada paksaan samar dalam kata-katanya, yang membuat orang gemetar tanpa sadar hanya dengan menyadarinya. Ekspresi kusut muncul di wajah Frederick Robbins, tetapi pada saat tertentu, dia menggertakkan giginya, dan tiba-tiba berlutut di tanah. Aku Frederick Robbins, akan mengikuti perwakilan York. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi bawahanmu. Aku akan hidup dan mati sebagai bawahan perwakilan York. Frederick Robbins jelas sudah memahami sesuatu. Sekarang dia kehilangan satu tangannya. Belum lagi dia adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi dari generasi muda, alangkah baiknya jika dia bisa mempertahankan setengah dari kekautannya sebelumnya. Dalam hal ini, bahkan jika Harvey York tidak melenyapkannya, ada begitu banyak orang di dalam aliansi bela diri negara H yang ingin menginjaknya. Sederhananya, kecuali Frederick Robbins ingin mati, jika tidak, hanya ada satu cara untuk hidup dengan baik, dan itu adalah menjadi bawahan Harvey York. Frederick Robbins juga sudah mengetahuinya dengan jelas. Dilihat dari kekuatan dan sarana Harvey York, 2 lainnya dari 4 Raja Surgawi pasti tidak akan bisa membantunya. Bahkan penduduk pulau ditakdirkan untuk diinjak olehnya. Dalam hal ini, jika dia tidak berlutut maka akhirnya akan lebih buruk. Melihat Frederick Robbins berlutut begitu cepat, Harvey York tertegun sejenak, lalu menghela napas. Dia sudah meremehkan wajah orang-orang ini. Tapi sampai batas tertentu, dia lebih enak dipandang daripada orang munafik. Memikirkan hal ini, Harvey York berkata dengan ringan. Baiklah, karena kamu adalah bawahanku. Aku juga tidak akan menyalahkanmu. Selama kamu cukup setia, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa tanah suci seni bela diri yang hebat seperti Pangeran Gibson di masa depan. Frederick Robbins sedikit terkejut, lalu berkata dengan suara rendah. Terima kasih, perwakilan York. Harvey York tersenyum dan berkata ringan. Angkat dulu lenganmu yang patah. Frederick Robbins tertegun sejenak, tetapi masih mengangkat lengan yang patah dari tanah. Kemudian dia melihat Harvey York mengulurkan tangannya dan menepuk beberapa titik akupunturnya. Dan setelah menekan lengan yang patah ke bawah, dia melanjutkan. Aku telah mengaktifkan darah di lenganmu yang patah sekarang, kamu segera gunakan napas dalammu untuk menutupi pendarahannya. Lalu segera ke rumah sakit. Jika ditangani tepat waktu, kamu akan segera kembali normal. Mendengar kata-kata Harvey York, tatapan bersemangat muncul di mata Frederick Robbins. Setelah kehilangan lengannya, dia berpikir bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi sia-sia. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York dapat menghancurkan dirinya, bahkan dapat membantunya pulih. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Frederick Robbins merasa bahwa dia berlutut barusan sudah benar dan tepat waktu.
Jika dia tidak berlutut, bahkan jika dia bisa hidup, dia hanya dapat menjadi orang tidak berguna seumur hidup. Pada saat ini, Frederick Robbins tidak memiliki lagi kebencian terhadap Harvey York, selain kekaguman yang tak terhingga. Frederick Robbins, aku tidak punya waktu untuk membuang waktuku dengan apa yang disebut 4 Raja Surgawi. Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan berbicara dengan ringan. Jadi, setelah kamu menyembuhkan lengan kirimu, kamu perlu melakukan satu hal. Dalam 3 hari, 2 Raja Surgawi lainnya harus terpecahkan. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, biarkan mereka berlutut atau biarkan mereka menyerah. Pokoknya, aku tidak ingin mereka menggangguku lagi. Dalam hal ini, Tyson Wood akan sepenuhnya bekerja sama denganmu. Sumber daya apapun yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk berbicara. Frederick Robbins langsung tahu bahwa ini adalah kesempatannya, dan dia berkata dengan suara rendah. Perwakilan York, jangan khawatir, aku mengerti. Chapter 6448. Dalam 3 hari, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini. Frederick Robbins berbicara dengan fasih pada saat ini, dan langsung mengungkapkan kecerdikannya. Aku akan menyebarkan berita tentang tanganku yang... Dengan begitu, 2 orang lainnya mungkin akan berpikir bahwa aku benar tidak berguna lagi. Kalau begitu, aku akan mencari alasan bahwa aku sudah tahu kelemahanmu, dan aku pasti bisa mengumpulkan 2 orang yang tersisa. Pada saat itu, selama orang-orang masuk dalam situasi yang telah aku rencanakan, mereka dapat diselesaikan sekali dan untuk semua. Aku tidak percaya bahwa kedua orang itu bisa menghindari lusinan atau ratusan jarum bunga pir hujan badai seperti Tuan Muda York. Mata Harvey York berkedut dan dia berkata, apakah kamu masih memiliki banyak alat pembunuh seni bela diri itu? Frederick Robbins berkata dengan malu-malu. Sejujurnya, aku memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Hun, jadi ada banyak stok jarum Royal Flush. Jika kamu membutuhkannya, jangan ragu untuk berbicara, aku akan melakukan yang terbaik untuk memuaskanmu. Harvey York berkata dengan ringan. Tidak perlu, kamu sebaiknya menyimpannya sendiri. Pergi ke rumah sakit sesegera mungkin. Mudah-mudahan kamu akan membawakanku kabar baik saat aku bertemu denganmu lagi nanti. Saat berbicara, Harvey York berbalik dan pergi. Dia tidak mengancam bendungan Farhan, juga tidak memaksakan pembatasan apapun padanya. Lagi pula, seseorang seperti Frederick Robbins yang tahu kapan harus maju atau mundur bukanlah orang yang bodoh. Dalam keadaan ini, dia lebih suka pergi melawan 2 dari 4 Raja Surgawi lainnya. Tentu saja, dia tidak akan berani tidak sopan atau menyembunyikannya dari Harvey York. Setelah menyelesaikan masalah kecil hari ini, Harvey York kembali ke halaman untuk berkultivasi dengan damai. Bagaimanapun, dia masih harus bertarung melawan Dewa Perang Negara Pulau di puncak kota terlarang. Meskipun Harvey York tidak terlalu peduli dengan orang-orang di negara pulau itu, dia masih menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan kelinci. Terlebih lagi, orang-orang Sintowei itu bukanlah kelinci kecil yang penurut. Harvey York tinggal di rumah dengan tenang untuk sementara waktu, tetapi di malam hari, teleponnya bergetar dengan hebat. Harvey York melirik dengan santai, tapi tadi sangka itu adalah telepon dari Zuri Faust yang sudah lama tidak berhubungan dengannya. Zuri Faust adalah sekretaris yang ditugaskan oleh Aliansi Bisnis Negara H untuk melayani presiden berikutnya. Jadi Harvey York tidak punya alasan untuk menolak teleponnya. Harvey York dengan santai menekan tombol jawab. Presiden York, aku benar-benar minta maaf mengganggumu saat ini. Sekarang sikap Zuri Faust terhadap Harvey York sangat baik, atau dapat dikatakan dia terdengar sangat hormat. Aku baru saja menerima pemberitahuan bahwa Presiden saat ini, Elric Stanton, ingin bertemu denganmu. Dia mengatakan bahwa beberapa hal tentang Aliansi Bisnis Negara H harus didiskusikan denganmu. Aku harap Presiden York bisa menemuinya. Elric Stanton, Ayah Juni Stanton, Presiden Aliansi Bisnis Negara H saat ini. Harvey York tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat yang cerdik ini, pihak lain benar-benar akan mencarinya. Setelah berpikir sejenak, Harvey York berkata dengan ringan. Waktu dan tempat. Zuri Faust ragu-ragu sedikit, tetapi masih berbisik. Presiden York, Presiden Stanton biasanya sangat sibuk. Tapi dia akhirnya punya waktu hari ini. Dia berharap kamu akan pergi ke kantornya untuk menemuinya sesegera mungkin. Harvey York tersenyum dan berkata, Oke, beri aku alamatnya dan aku akan pergi sendiri. Harvey York tidak menolak, dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan oleh Elric Stanton. Setengah jam kemudian, Harvey York tiba di kantor independen di tepi jalan lingkar kedua di Walsing. Apakah kamu Presiden York? Seorang wanita halus mengenakan setelan jas, stocking hitam dan sepatu hak tinggi muncul di depan Harvey York. Chapter 6449. Ini aku. Harvey York berbicara dengan ringan. Wanita lembut itu melihat ke atas dan ke bawah Harvey York sejenak, kemudian warna yang bermakna muncul di matanya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, Presiden York, tolong ikuti aku. Segera, keduanya memasuki kantor yang diubah dari halaman independen. Area perkantorannya tidak besar, hanya sekitar 100 meter persegi.
Tempat ini masih menjaga pesona antiknya, dan juga menampilkan banyak kekayaan budaya. Hiasan yang terlihat sederhana membuat tempat ini terlihat mewah dan kaya. Porselen dinasti Song, kavaleri besi dinasti Yuan, sutra dinasti Ming, dapat dikatakan semua jenis barang antik, dan sebagainya. Di antara mereka, ada juga senjata berat yang diturunkan dari Kyuge, bahkan sepotong itu bernilai banyak uang. Harvey York melirik hal-hal ini dengan santai, dan kemudian mengikuti wanita itu ke satu set sofa Hainan Huang Huali. Di sofa, seorang lelaki tua dengan setelan jas sedang minum teh sendirian. Bahkan jika seseorang datang, dia tidak melihat ke atas. Wanita lembut itu berjalan cepat ke pria tua itu, membungkuk, menuangkan teh untuknya, dan berbisik. Presiden Stanton, Harvey York ada di sini. Mata Harvey York sedikit menyipit, dan dia memperhatikan bahwa wanita yang lembut itu tidak menyebutnya Presiden York, tetapi Harvey York. Mendengar kata-kata wanita yang lembut itu, Eric Stanton mengangkat kepalanya, dan setelah beberapa lama menatap Harvey York sebentar, dia berkata sambil tersenyum. Pangeran Southlight, Presiden Sky Corporation, Direktur Muda dari Aliansi Bisnis Negara H. Masih sangat muda dan menjanjikan. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, Presiden Stanton tampaknya telah membuat kesalahan. Aku bukan hanya Direktur Termuda Dewan Aliansi Bisnis Negara H, tetapi juga Presiden Termuda kan? Mendengar kata-kata Harvey York, Eric Stanton tertawa dan berkata, orang-orang muda benar-benar arogan, tidak buruk, sangat baik. Ayo, duduk, aku tidak sesombong dan searogan dirimu saat seusiamu. Kata-kata Eric Stanton terdengar seperti memuji Harvey York, tetapi jika dia juga menyiratkan bahwa Harvey York tidak memiliki pengetahuan diri. Harvey York tampak bersikap seolah-olah tidak memahaminya. Dia lalu tersenyum sedikit dan berkata, Presiden Stanton salah lagi. Anak muda. Jika mereka seperti beberapa orang yang matang dan suka cemberut, anak muda macam apa mereka? Hahaha, masuk akal, masuk akal. Eric Stanton tampak tidak mengerti, lalu tersenyum. Apa yang kamu lihat? Mengapa kamu tidak menuangkan teh untuk Presiden York? Apakah kamu tidak bisa melihat perbedaan antara kehormatan dan inferioritas? Mendengar kata-kata Eric Stanton, wanita itu datang dan menuangkan secangkir teh untuk Harvey York. Dia lalu mundur, seolah-olah orang yang baru saja ditegur itu bukan dia. Melihat gerakannya, Eric Stanton tertawa dan berkata, Presiden York, jangan anggap remeh. Anak muda yang sedikit mampu akhir-akhir ini selalu bangga dengan diri mereka sendiri. Seperti itulah sekretarisku. Aku harus memukulnya sesekali, itu dia tidak akan patuh. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Presiden Stanton benar. Jika tidak, kirim sekretarismu kepadaku, dan aku akan mengajarimu selama beberapa hari untuk memastikan bahwa dia akan patuh mulai sekarang. Dia akan bersujud pada Presiden Stanton, dan dia secara alami akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Hahaha, kami orang tua tidak dapat melakukannya. Eric Stanton tertawa, dan kemudian mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu kapan Presiden York akan dapat mewarisi keluarga York Hong Kong.